Heboh, rahasia tersembunyi di balik skandal etik Hakim MK di sidang MK terbongkar. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengungkap dugaan pelanggaran etik yang mengguncang lembaga tersebut. Dalam pernyataan resmi, Ketua MK Jimli Asidiki mengungkap bahwa pihaknya telah mengumpulkan cukup bukti dalam menemukan titik terang dalam penyelidikan terhadap para hakim konstitusi. Sebagai langkah awal dalam penyelidikan, 6 hakim konstitusi telah diperiksa, namun terdapat perbedaan waktu yang mencolok dalam proses pemeriksaan. Suhartoyo, salah satu seorang hakim, hanya menghabiskan waktu sekitar 20 menit saja di ruang pemeriksaan. Sedangkan 5 hakim lainnya diperiksa selama kurang lebih 1 jam masing-masing. 5 hakim yang diperiksa pertama yaitu meliputi Anwar Usman, Arif Hidayat, Eni Nurbangsih, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul. Jimli Asidiki mengisyaratkan bahwa meskipun proses penyelidikan sedang berlangsung, bukti-bukti yang ditemukan sudah cukup mengunggah. Hari ini masih ada perkara yang akan diperiksa di dalam sidang, sementara 3 konstitusi lainnya, Guntur Hamzah, Daniel Yusmik, dan Wahidudin Adams juga akan menjalani pemeriksaan. Menurut Jimli, ada sebanyak 11 isu pelanggaran etik yang sedang diproses oleh MK. Beberapa isu tersebut mencakup dugaan konflik kepentingan pembentukan MK, manajemen pengambilan keputusan yang bermasalah, dan penggunaan MK sebagai alat politik praktis menjelang pemilu 2024. Salah satu isu yang mencolok adalah terkait dengan Anwar Usman, ipar dari Presiden Joko Widodo, yang tidak mengundurkan diri dalam memutuskan perkara yang melibatkan kepentingan keluarganya. Selain itu, terdapat pula isu-isu terkait dengan dissenting opinion hakim konstitusi dan putusan tertentu, kebocoran informasi internal MK ke publik, dan dugaan kebohongan oleh Anwar Usman. Semua isu ini telah menjadi sorotan tajam dan menimbulkan kerugian terhadap etika dan integritas para hakim konstitusi. Kasus ini telah memunculkan banyak pertanyaan tentang integritas MK dan memicu perdebatan tentang independensi lembaga tersebut. Publik dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus yang sedang diproses oleh MK dengan cermat mengawasi perkembangan penyelidikan ini. Dalam masa yang sulit ini, MK dihadapkan pada tekanan besar untuk membuktikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan adil, jujur, dan bebas dari pengaruh politik. Kasus pelanggaran etik ini akan terus menjadi topik hangat dalam beberapa waktu ke depan, sementara publik menantikan hasil akhir dari penyelidikan MK. Cukup di sini bersama saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hoderi Podcast Rakyat, dan sampai jumpa.